Coba pejamkan mata sejenak bersama kami. Bayangkan Anda sedang duduk di rumah, melakukan hal biasa, lalu tiba-tiba, tanah di bawah Anda bergetar. Bukan getaran biasa, tapi guncangan hebat yang terasa seolah ingin merobek bumi. Ada suara gemuruh yang datang bukan dari langit, tapi dari pondasi rumah Anda sendiri, dari dinding yang retak, dari benda-benda yang berjatuhan. Dalam hitungan detik, udara dipenuhi debu tebal yang menyesakkan napas, mengubah dunia menjadi abu-abu. Lalu gelap, senyap. Hanya ada detak jantung Anda yang menggema di telinga. Saat guncangan berhenti, keheningan yang mencekam itu pecah. Digantikan oleh teriakan minta tolong, tangisan anak-anak, rintihan orang-orang yang terjebak. Kacauan total. Tapi di tengah kepanikan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari antara puing-puing muncullah pahlawan pertama. Mereka bukan tim SAR profesional. Mereka adalah tetangga Anda, orang-orang yang semenit lalu sama bingungnya dengan Anda. Dengan tangan kosong, mereka mulai menggali reruntuhan, berbagi seteguk air, menarik siapapun yang bisa mereka jangkau. Hari ini kita tidak akan fokus pada statistik gempa atau analisis geologi. Kita akan menyelami kisah nyata tentang kemanusiaan yang bersinar paling terang di saat paling gelap. Tapi ada satu pertanyaan. Di tengah-tengah kepahlawanan spontan ini, tiba-tiba muncullah mereka. Datang dalam kelompok yang terorganisir, bergerak dengan tujuan yang jelas, mengenakan seragam oranye yang mencolok. Siapakah mereka? Mereka adalah para relawan, tapi disinilah bagian yang paling mengejutkan dari sumber-sumber yang kita dalami. Apa itu? Banyak dari mereka yang datang untuk menolong itu justru adalah korban dari bencana itu sendiri. Tepat sekali. Mari kita lihat langsung ke Cianjur ya. Setelah gempa magnitudo 5,6 itu, ada seorang mahasiswi bernama Feby. Iya. Rumahnya hancur total, rata dengan tanah. Luar biasanya, dia dan keluarganya selamat. Dan hal pertama yang mereka lakukan? Apa itu? Mendirikan tenda darurat bersama 40 tetangga lainnya. Tapi Feby tidak berhenti di situ. Dia justru langsung mendaftarkan diri jadi relawan. Wow! Ini adalah sebuah momen psikologis yang sangat krusial sebetulnya. Krusial gimana maksudnya? Jadi gini, saat seseorang kehilangan segalanya, rumah, rasa aman, rutinitas, ada dua pilihan, menjadi korban pasif yang menunggu bantuan, atau melakukan sesuatu. Oh, oke. Nah, tindakan Feby ini adalah contoh klasik dari apa yang kita sebut agensi. Agensi? Apa itu? Agensi itu perasaan bahwa saya bisa melakukan sesuatu, saya punya kendali, sekecil apapun itu. Dengan menjadi relawan, Feby secara aktif merebut kembali kendali atas situasinya. Jadi dia tidak lagi hanya jadi korban yang menunggu ya? Betul, dia menjadi bagian dari solusi. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk melawan perasaan tidak berdaya yang bisa melumpuhkan seseorang setelah trauma. Dia mengubah narasi hidupnya secara real time. Dan sepertinya dia sadar betul akan hal itu ya. Dia mengutip sebuah prinsip yang jadi pendorongnya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu dalam sekali. Iya kan? Dia kemudian bertugas di gudang logistik Balai Rancage, mengatur bantuan untuk orang-orang yang bernasib sama dengannya. Dan yang menarik, ayahnya adalah seorang Babin Kamtipmas yang juga sibuk membantu di lapangan. Jadi ini kayak panggilan jiwa yang mendarah daging. Betul. Fenomena ini lebih dalam dari sekedar membantu sesama loh. Ini adalah apa yang oleh para psikolog disebut sebagai post-traumatic growth. Pertumbuhan pasca trauma? Iya, pertumbuhan pasca trauma. Idenya adalah trauma yang dahsyat itu bisa menjadi katalisator, memaksa seseorang untuk menemukan makna dan tujuan baru dalam hidup. Dengan jadi relawan, Feby tidak hanya bertahan, tapi ia sedang membangun kembali identitasnya di atas reruntuhan. Bukan sekedar pemulihan, tapi transformasi ya? Tepat, sebuah transformasi. Dan dia tidak sendirian. Ada juga kisah Bunda Uis, penyintas lain yang juga jadi relawan. Kutipannya sederhana tapi kuat banget. Gimana bunyinya? Kami sebagai sesama warga Cianjur melihat warga kita mengalami kesusahan, tentu tergugah untuk membantu. Sesederhana itu. Di gudang logistik tempat mereka bekerja saja, tercatat ada setidaknya 7 relawan yang statusnya sama. Penyintas yang menjadi penolong. Tepat. Dan solidaritas yang lahir dari penderitaan bersama ini adalah fondasi pemulihan komunitas yang paling kokoh. Mereka tidak hanya berbagi duka,
tapi juga berbagi tugas dan kekuatan. Mereka saling mengerti ya, tanpa perlu banyak bicara. Betul sekali. Ikatan ini seringkali jauh lebih efektif daripada bantuan dari luar yang mungkin tidak memahami konteks lokal secara mendalam. Mereka adalah detak jantung dari proses penyembuhan itu sendiri. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain. Semangat di awal bencana itu kan seringkali membara ya, karena adrenalin, sorotan media. Ya, betul. Tapi apa yang terjadi ketika kamera sudah pergi dan berita utama sudah berganti? Bagi para penyintas, perjuangan mereka kan masih panjang. Anda menyentuh poin yang paling kritis. Fase darurat awal, meskipun kacau, itu relatif singkat. Fase pemulihan jangka panjang, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelahnya, itulah ujian yang sesungguhnya. Dan disinilah peran para pahlawan sunyi menjadi sangat vital ya. Sangat vital. Seperti Bayu Rizky Fadilah, seorang relawan muda dari PMI Cianjur. Usianya baru 22 tahun, masih mahasiswa. Wah, masih sangat muda. Sangat mudah. Sumber kita mencatat, sejak hari kedua pasca gempa, tugasnya luar biasa berat. Dari mengevakuasi jenazah, sesuatu yang sangat memukul secara emosional, Pasti berat sekali itu. sampai mengurus logistik dan membangun hunian sementara. Saat membaca kisahnya, saya terus bertanya-tanya, apa yang membuat anak semuda dia terus kembali hampir setahun kemudian di sela-sela kuliahnya? Ini bukan lagi adrenalin kan? Bukan. Ini adalah dedikasi. Apa yang Bayu dan relawan jangka panjang lainnya lakukan adalah menjadi jangkar psikologis bagi komunitas. Kehadiran mereka yang konsisten saat dunia luar mungkin sudah lupa. Itu mengirimkan pesan yang kuat ya. Sangat kuat. Pesannya, Anda tidak sendirian. Anda tidak dilupakan. Pesan ini adalah pilar utama untuk mencegah keputusasaan massal dan trauma jangka panjang. Dia sendiri cerita soal suka dukanya. Rasa sedih yang mendalam saat menemukan korban tertimbun dan melihat tangis keluarga. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan yang tak ternilai. Kebahagiaan seperti apa? Saat melihat para penyintas, terutama anak-anak, mulai bisa tersenyum lagi. Sampai sekarang dia masih rutin berkeliling, sekedar menengok para penyintas di tenda-tenda. Dan jangan pernah remehkan tindakan sekedar menengok itu. Di fase pemulihan, bantuan bukan lagi hanya soal logistik seperti makanan dan selimut. Tapi lebih Lebih ke menjaga martabat dan kesehatan, memastikan tenda tidak bocor menjelang musim hujan, atau memastikan distribusi air bersih tetap lancar. Itu adalah pertarungan melawan penyakit, melawan keputusasaan, dan melawan perasaan ditinggalkan. Dan pemikiran tentang martabat itu yang Anda sebutkan terlihat jelas dalam kisah relawan lain seperti Denny Rismanda dan Ceceng Subhandi. Iya, mereka berdua ini menarik sekali. Mereka fokus pada hal-hal mendasar yang seringkali luput dari perhatian. Ceceng memastikan distribusi air bersih terus berjalan, sementara Denny ini tugasnya kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia rutin memeriksa dan memperbaiki tenda-tenda pengungsian yang rusak. Oh, itu sama sekali tidak sepele. Tenda yang layak huni itu bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar. Benar juga. Bayangkan, tenda yang bocor saat hujan deras di malam hari. Itu bisa membuat sebuah keluarga jatuh sakit, membuat anak-anak trauma lagi. Tindakan Denny memperbaiki tenda itu adalah intervensi kesehatan dan psikologis yang sangat nyata. Dia menjaga ruang aman terakhir yang dimiliki para penyintas. Denny punya satu kutipan yang benar-benar merangkum semangat mereka semua. Dia bilang, bukan berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa beri untuk saudara kita yang membutuhkan. Ini panggilan kemanusiaan. Panggilan kemanusiaan. Dan panggilan kemanusiaan itu, saat kita lihat dari skala yang lebih besar, adalah sebuah operasi yang luar biasa kompleks. Kisah-kisah individu ini kan sebetulnya ujung tombak dari sebuah gerakan masif. Sangat masif. Data dari BNPB yang kita pegang menunjukkan penanganan gempa Cianjur melibatkan sekitar 10.000 relawan. 10.000? Iya. Setiap harinya ada sekitar 4.000 orang yang bergerak dalam berbagai klaster. Kesehatan, logistik, pencarian, dan penyelamatan, dan sebagainya. Mengelola ribuan orang dengan niat baik, pastilah sebuah tantangan logistik yang luar biasa. Bukan hanya tantangan logistik, tapi juga tantangan kemanusiaan. Bagaimana Anda memastikan bantuan sampai ke desa paling terpencil? Bagaimana menghindari penumpukan bantuan di satu lokasi? Ini pekerjaan raksasa. Nah, dari pihak BNPB sendiri, ada satu catatan yang sangat penting.
Direktur Kesiapsiagaan mereka, Pangarso Suryotomo, menekankan betapa krusialnya kolaborasi antara relawan dari luar daerah dengan relawan lokal. Ini poin kunci. Beliau menyebut relawan lokal ini sebagai penghubung vital. Itu adalah poin yang sering kali diabaikan. Relawan lokal itu bukan sekedar penunjuk jalan. Mereka adalah penerjemah budaya. Penerjemah budaya, maksudnya? Bantuan yang efektif itu bukan hanya soal mengirimkan barang. Bantuan harus disampaikan dengan cara yang menghormati adat istiadat dan struktur sosial setempat. Tanpa peran relawan lokal sebagai jembatan, bantuan dari luar yang niatnya baik bisa jadi salah sasaran. Atau lebih buruk lagi bisa menimbulkan gesekan di komunitas ya? Kan bantuan tidak hanya sampai tapi juga diterima dengan baik. Betul, efektivitas bantuan dari luar seringkali bergantung sepenuhnya pada kearifan lokal ini. Selain itu, ada satu lagi imbauan menarik dari BNPB. Para relawan diminta untuk menjadi agen anti-hoax. Ini peran yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa lanskap bencana sudah berubah di era digital. Dulu, musuh utama itu kelaparan, penyakit, cuaca buruk. Sekarang, ada musuh baru yang tak terlihat. Misinformasi, hoax tentang gempa susulan, tentang bantuan yang diselewengkan. Benar. Dan itu bisa menyebar secepat api. Dan dampaknya bisa sangat berbahaya, kan? Sangat. Hoaks bisa memicu kepanikan massal, menyebabkan orang-orang mengungsi ke tempat yang justru lebih berbahaya. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada otoritas, jadi tanggung jawab relawan kini meluas. Tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga harus cerdas dan kritis secara digital ya. Tepat. Mereka berada di garis depan perang melawan misinformasi. Dan ternyata, panggilan kemanusiaan yang kita bicarakan ini, semangat untuk memberi di tengah kesulitan, benar-benar tidak mengenal batas negara. Ah ya, ini ada satu cerita yang sangat menyentuh. Betul, dari tim relawan Indonesia yang bertugas di Turki setelah gempa dahsyat di sana. Para relawan kita bertemu dengan seorang petani Turki. Petani ini juga korban. Rumahnya juga kemungkinan hancur ya. Betul, tapi saat akan diberi paket bantuan, dia menolaknya dengan halus. Dia bilang, saya seorang petani, saya masih punya makanan, tolong berikan bantuan ini kepada saudara-saudara lain yang lebih membutuhkan. Luar biasa. Sikap petani di Turki itu adalah cerminan sempurna dari semangat Feby dan Bunda Ewis di Cianjur. Logikanya sama persis. Saya mungkin menderita, tapi ada orang lain yang penderitaannya lebih besar dari saya. Iya. Ini adalah manifestasi empati dan martabat manusia yang paling murni, yang melampaui segala perbedaan budaya, bahasa, dan geografi. Dan kebaikan itu dibalas dengan kehangatan yang luar biasa. Para relawan Indonesia bercerita bagaimana mereka disambut oleh masyarakat Turki, dipanggil kardeş yang artinya saudara. Wow. Bahkan ada warga yang sampai membungkukkan diri sebagai tanda terima kasih yang begitu dalam atas bantuan yang datang dari negeri yang ribuan kilometer jauhnya. Jika kita hubungkan semua titik ini, ya, dari gang sempit di Cianjur hingga ke dataran Anatolia di Turki, kita melihat sesuatu yang indah. Apa itu? Kerelawanan menjadi bentuk diplomasi kemanusiaan yang paling tulus dan efektif. Jembatan yang dibangun bukan berdasarkan perjanjian politik, tapi berdasarkan pengalaman bersama sebagai sesama manusia yang rapuh. Ikatan semacam ini seringkali jauh lebih kuat. Jadi setelah kita menjelajahi semua kisah ini, rasanya kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa ya. Kita mulai dari getaran pertama yang mengerikan di Cianjur, lalu kita melihat bagaimana individu seperti Feby mengubah statusnya dari korban menjadi pahlawan. Kemudian kita menyaksikan dedikasi sunyi dari relawan jangka panjang seperti Bayu dan Denny yang menjaga harapan tetap hidup saat perhatian dunia sudah beralih. Hingga akhirnya kita melihat gambaran besarnya. Koordinasi ribuan orang di tingkat nasional, dan bagaimana solidaritas kemanusiaan itu bisa melintasi samudra dan membangun persaudaraan di Turki. Betul. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini pada dasarnya melukiskan sebuah spektrum respons kemanusiaan yang lengkap. Dari skala paling mikro, satu orang menolong tetangganya, hingga ke level makro, gerakan ribuan orang yang terorganisir. Tapi benang merahnya tetap sama. Intinya tetap sama. Sebuah pengakuan yang jujur bahwa kita semua terhubung dalam kerapuhan yang sama. Dan justru dari pengakuan akan kerapuhan itulah, kekuatan terbesar kita sebagai spesies muncul.
Kekuatan untuk berempati, untuk menolong, dan untuk membangun kembali. Kita sudah mendengar begitu banyak kisah tentang apa yang mendorong seseorang untuk menolong, bahkan ketika mereka sendiri sedang membutuhkan pertolongan. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Jika suatu saat, entah kapan dan di mana, krisis itu datang mengetuk pintu kita, peran apa yang akan kita ambil? Apakah kita akan menjadi orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang memberikan pertolongan, atau mungkin seperti Feby dan para penyintas di Cianjur, keduanya pada saat yang bersamaan? Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda dari sesi kita sebelumnya ya, lautan manusia berseragam oranye yang tiba-tiba muncul begitu cepat di tengah reruntuhan itu para relawan dari Muhammadiyah. Tepat. Secara spesifik, mereka ini bagian dari Muhammadiyah Disaster Management Center, atau yang biasa kita dengar MDMC. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini, kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar sekelompok relawan yang, gimana ya, datang begitu saja secara spontan. Ini adalah bagian dari sistem yang sangat terorganisir. Mereka menyebutnya One Muhammadiyah, One Response. Oke. Jadi MDMC itu pasukannya di lapangan, tapi logistik dan pendanaannya itu didukung penuh oleh Lazismu. Lazismu, lembaga amil zakatnya itu ya? Betul, lembaga amil zakat, infak, dan Shodaka Muhammadiyah. Keduanya itu bergerak sebagai satu kesatuan. Nah, ini dia. Ya. Ini yang membawa kita ke inti pembahasan kali ini kan. Bagaimana kehadiran mereka yang terstruktur banget ini berhasil membawa semacam keteraturan di tengah kekacauan total pasca gempa Cianjur pada 21 November 2022 itu. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya rasa petunjuk pertamanya itu ada di kecepatan respon mereka. Kecepatan ya? Iya, sumber-sumber ini ngasih kronologi yang detail banget. Gempa terjadi pukul 13.21 siang. Di sore hari yang sama, Ketua MDMC Pusat, Budi Setiawan, itu sudah mengeluarkan instruksi untuk mobilisasi. Tunggu. Bukan besoknya loh, Tapi di hari yang sama. di hari yang sama. Ini yang bikin saya berhenti sejenak pas baca. Karena biasanya kan butuh waktu dulu untuk assessment, koordinasi, baru ada perintah. Betul. Ini kayak tombol darurat yang langsung ditekan. Dan kalau kita tambahkan satu konteks lagi, ini jadi lebih impresif. Bencana ini terjadi cuma sehari setelah mereka baru saja selesai acara akbar, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta. Oh, wow. Coba bayangkan, sebuah organisasi yang baru selesai menggelar acara raksasa yang pasti menyedot energi ribuan orang. Pasti capek banget itu. Dalam hitungan jam, harus beralih fokus 180 derajat. Ke mode tanggap darurat nasional. Benar. Itu gila. Dari mode perayaan langsung pivot ke logistik penyelamatan nyawa. Ini nunjukin kesiapsiagaan mental dan struktural yang udah tertanam. Sudah jadi sistem. Betul, bukan sesuatu yang dirapatkan dulu. Tapi sumber ini merinci nggak siapa yang pertama kali bergerak? Maksud saya, mobilisasi itu kan bisa berarti banyak hal. Tentu. Dan ini petunjuk kedua kita. Yang bergerak pertama itu bukan sekedar relawan awam, tapi tim-tim profesional. Profesional. Oke. Sumber ini mencatat gelombang pertama yang dikerahkan itu unit medis lengkap dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan RSI Pondok Kopi di Jakarta Timur. Wah. Kita nggak bicara soal P3K ya, tapi tim yang isinya dokter, perawat, tenaga farmasi, dan logistik. Satu paket lengkap. Betul. Mereka ini kayak unit medis siap tempur. Oke, jadi petunjuknya adalah kecepatan yang didasari oleh kesiapsiagaan profesional. Tapi cepat saja nggak cukup kan? Cepat tapi kacau malah bisa jadi masalah baru. Nah, gimana cara mereka mengorganisir diri begitu tiba di lapangan? Nah, disinilah yang membedakan mereka. Mereka tidak hanya datang dan menyebar, mereka membangun sistem. Membangun sistem? Iya. Langkah pertama mereka, menurut sumber ini, adalah mendirikan satu poskor utama. Poskor. Lokasinya di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Cianjur, ini jadi pusat komandonya. Otak dari seluruh operasi. Jadi kayak markas besar yang ngatur strategi, lalu dari sana, gimana mereka jangkau korban yang tersebar? Tepat. Dari puskor itu, mereka bangun kepanjangan tangan di garis depan. Oke. Mereka mendirikan 4 pos pelayanan atau posian yang lebih kecil. Langsung di titik-titik terdampak paling parah, kayak di Cugenang dan Pacet. Jadi ini seperti membangun pangkalan-pangkalan operasi kecil ya, untuk bisa menjangkau masyarakat secara langsung. Betul. Jadi ada hierarki, tapi juga ada otonomi taktis di lapangan. Ini menarik. Jadi ada komando terpusat untuk strategi besar, tapi ada fleksibilitas di level eksekusi.
Ada data konkret nggak soal dampaknya? Ada, dan angkanya cukup berbicara menurut saya. Hanya dalam 4 hari pertama, dari tanggal 22 sampai 25 November. 4 hari pertama ya? Iya, mereka telah memberikan layanan kesehatan untuk 1.259 jiwa. 1.200 lebih. Itu bukan angka kecil untuk 4 hari di tengah kondisi darurat. Dan itu baru layanan kesehatan. Saya lihat catatan lain di sini, soal dapur umum. Nah, ini angkanya lebih mencengangkan lagi. Mereka menyediakan makanan untuk 14.346 jiwa. Tunggu dulu, Haha, iya. ini bukan dapur umum biasa yang masak nasi bungkus, ini operasi logistik pangan skala besar. Betul sekali. Di satu posien saja, kapasitasnya itu bisa melayani 1.000 orang sekali makan. Wow, Untuk mencapai angka itu, artinya mereka punya rantai pasok bahan makanan, juru masak terlatih, dan sistem distribusi yang sudah matang. bahkan sebelum truk pertama mereka tiba. Tepat. Ini petunjuk lain soal kedalaman persiapan mereka. Saya jadi kepikiran, ini detail yang sangat kuat untuk Anda masukkan dalam proyek podcast dongeng Anda, karena ini mengubah narasi dari sekedar cerita kepahlawanan menjadi studi kasus efektivitas. Benar. Di balik niat baik, ada sistem yang bekerja. Selain makanan dan medis, apalagi? Sumber ini juga mencatat distribusi logistik non-pangan, Oh ya, seperti selimut, terpal, untuk 2.530 jiwa. Dan yang juga penting, mereka ikut dalam tim SAR. ikut evakuasi juga. Ikut. Dan berhasil mengevakuasi 9 korban yang tertimbun longsor. Ini menunjukkan cakupan operasi yang sangat komprehensif. Jadi jelas sistem Poskor dan Posian ini bukan cuma nama ya. Ini mesin yang terbukti efektif. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru buat saya. Apakah kekuatan ini cuma dari regional Jawa Barat saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Dan disitulah kita menemukan petunjuk terbesar. Apa yang terjadi di Cianjur itu bukan respon dari MDMC Jawa Barat saja. Ini pergerakan jaringan nasional. Nasional. Iya, bergerak serempak. Kekuatan mereka itu bukan pada satu titik, tapi pada kemampuan untuk memobilisasi seluruh jaringan. Dari Sabang sampai Merauke. Ah, ini dia gambaran besarnya. Saya nemu contoh yang jelas banget di salah satu artikel, datang dari Yogyakarta. MDMC DIY ya? Betul. Mereka mengerahkan lebih dari 100 relawan. Yang menarik perhatian saya bukan jumlahnya, tapi cara mereka diberangkatkan. Mereka nggak datang dalam satu rombongan besar gitu. Tepat sekali. Mereka diberangkatkan dalam regu-regu kecil, isinya 10 orang. Dan setiap regu punya spesialisasi yang jelas. Ada tim medis, tim kaji cepat, Assessment ya. betul, assessment, lalu tim dapur umum, dan tim logistik. Ini seperti mengirim pasukan khusus, bukan massa. Setiap unit tahu persis tugas mereka bahkan sebelum sampai di Cianjur. Benar. Dan ada satu detail lagi yang menurut saya krusial banget. Mereka beroperasi dengan sistem rotasi per 10 hari. Nah, itu. Mungkin kedengarannya teknis ya. Awalnya saya pikir gitu, tapi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam. Tepat sekali, itu bukan detail teknis. Itu adalah strategi. Sistem rotasi 10 hari itu menunjukkan mereka paham betul soal manajemen sumber daya manusia di tengah krisis. Mencegah burnout ya. Betul, mereka sadar relawan sekuat apapun semangatnya akan lelah fisik dan mental. Dengan rotasi terencana, mereka memastikan 2 hal, kualitas layanan tetap prima dan kesejahteraan relawan itu sendiri terjaga. Ini ciri operasi yang matang dan berkelanjutan, bukan respons emosional sesaat. Benar. Dan saat para relawan itu bekerja di lapangan, Nah, disinilah peran lazismu jadi vital kan? Kalau MDMC itu tangan yang bekerja, lazismu ini ibarat aliran darah yang memastikan tangan itu punya energi. analogi yang sangat pas. Mereka itu 2 sisi dari koin yang sama. Sumber ini menyebutkan contoh konkret. LIZISMU Jawa Timur misalnya, mengirimkan bantuan logistik senilai 160 juta rupiah. Tapi yang menarik bukan cuma nilainya, tapi wujud bantuannya. Ini bagian favorit saya dari semua sumber yang ada. Bantuan itu bukan cuma mie instan dan sembako biasa kan? Di dalam daftar itu ada produk khas mereka. Betul, rendangmu dan kornetmu. Awalnya saya pikir ini cuma gimmick penamaan, tapi semakin saya pikirkan, ini jenius. Ini logistik yang cerdas. Ini menunjukkan sebuah evolusi dalam pemikiran bantuan bencana. Maksudnya? Mereka nggak lagi mikir apa yang bisa kita kirim, tapi apa yang paling dibutuhkan dan paling efisien di lapangan. Benar juga. Di lokasi bencana di mana fasilitas memasak hancur,
gas sulit didapat, makanan kaleng siap santap yang padat gizi kayak rendang dan kornet, itu jawaban yang sempurna. Dan ada dimensi psikologisnya juga kan? Ini detail kecil, tapi bagi saya ini menunjukkan martabat. Para penyintas nggak cuma diberi makanan untuk bertahan hidup, mereka diberi makanan yang layak, makanan yang sungguhan. Tepat. Di tengah situasi di mana mereka kehilangan segalanya, perlakuan seperti itu pasti punya dampak psikologis yang besar. Itu adalah hasil dari pengalaman yang terakumulasi. Bertahun-tahun dalam manajemen bencana. Setiap detil, mulai dari rotasi relawan sampai jenis makanan kaleng, itu pelajaran yang dipetik dari bencana-bencana sebelumnya. Yang kemudian distandarisasi jadi prosedur. Jadi prosedur operasi, betul. Jadi, kalau kita rangkum petunjuk-petunjuk yang sudah kita kumpulkan, ya, kita mulai dari kecepatan, lalu struktur organisasi di lapangan, kemudian kekuatan jaringan nasional, manajemen relawan yang canggih, sampai ke logistik yang cerdas. Saat kita melihat kembali lautan seragam oranye itu, kita sekarang paham, itu bukan sekadar simbol bantuan. Bukan. Itu adalah puncak gunung es dari sebuah mesin respons bencana yang sangat kompleks, terkoordinasi dan berkelanjutan. Tepat. Setiap relawan berseragam oranye itu adalah representasi dari sebuah sistem besar yang bergerak di belakang layar. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal Anda. Tapi mungkin dengan pemahaman yang lebih dalam ya, kita sudah lihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya dengan sangat efektif. Tapi kita belum benar-benar menjawab mengapa mereka bisa. Mengapa organisasi masyarakat sipil ini bisa membangun kapasitas sebesar dan sesistematis ini? Dan itulah pertanyaan penting yang mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Di negara yang sangat rawan bencana seperti Indonesia, apa sih elemen kunci yang memungkinkan mereka mencapai level ini? Apakah ini murni soal ideologi pengabdian yang tertanam begitu kuat di dalam DNA organisasi mereka? Atau mungkin ini soal struktur organisasi mereka yang unik, yang bisa bersifat hierarkis untuk komando cepat, tapi juga fleksibel dan memberikan otonomi di lapangan? Bisa jadi keduanya. Atau ada satu faktor lagi yang mungkin paling fundamental. Apakah ini murni kekuatan modal sosial? Maksudnya? Kepercayaan publik dan jaringan anggota yang telah mereka bangun selama lebih dari 100 tahun. Oke. Yang membuat mereka bisa memobilisasi sumber daya manusia dan finansial dari seluruh negeri dalam sekejap mata. Sumber-sumber ini nggak memberikan jawaban definitif, tapi mereka memberikan semua data yang kita butuhkan untuk mulai memikirkannya. Mungkin jawabannya adalah kombinasi dari ketiganya. Apa sih yang bedain tim bantuan bencana yang baik sama tim yang luar biasa? Jawabannya, ternyata ada di dua cerita yang kontras banget. Satu dari panggung dunia di Turki, yang isinya logistik canggih, standar internasional. Satunya lagi dari Cianjur, sebuah kisah yang jauh lebih personal, lebih senyap, tentang menyembuhkan luka yang nggak kelihatan. Oke, mari kita bongkar ini. Nah, yang menarik di sini adalah kita ini sebenarnya nggak lagi ngomongin dua aksi yang terpisah loh. Keduanya, yang di Turki sama yang di Cianjur, itu sebetulnya dua wajah dari filosofi yang sama. Kalau kita bisa lihat benang merahnya, yang nyambungin genset di Turki dengan sesi trauma healing di Cianjur, kita bakal ngerti resep rahasia mereka. Ini bukan cuma soal heroisme, tapi soal sistem. Sistem yang dirancang cerdas banget. Oke, itu premis yang bikin penasaran. Kita mulai dari yang paling megah dulu kali ya, panggung internasional. Gempa dahsyat di Turki tahun 2023. Saya ingat banget beritanya, kehancurannya luar biasa. Dan di tengah situasi kayak gitu, Muhammadiyah kirim tim yang skalanya nggak main-main, bukan 5 atau 10 orang, tapi satu kontingen besar kan, sekitar 30-50 orang. Dan isinya bukan cuma dokter sama perawat aja kan? Tepat. Coba bayangin, ini bukan rombongan medis biasa. Ini kayak satu unit militer untuk misi kemanusiaan. Ada dokter bedah, dokter anak, perawat, apoteker, tapi ada juga ahli logistik. Ahli logistik? Iya, yang ngatur barang, terus ada tim media, bahkan teknisi khusus. Mereka ini satu ekosistem mandiri. Dan kata kuncinya di situ, mandiri. Loh, emang kenapa sih kemandirian itu jadi krusial banget? Bukannya seharusnya kita kerjasama aja sama sumber daya lokal? Nah, itu pertanyaan bagus. Gini, di dunia kemanusiaan internasional, itu ada prinsip utama, namanya do no harm. Aturan nomor 1, jangan sampai kehadiranmu justru nambahin masalah. Sekarang bayangin deh,
Anda datang ke kota yang listriknya padam, air bersih langka, sanitasi hancur. Kalau tim Anda masih butuh listrik, butuh air, butuh toilet. Anda bukan lagi penolong, tapi jadi beban baru buat mereka. Ah, iya, masuk akal. Jadi mereka pastiin kalau mereka datang itu 100% jadi solusi, bukan nambahin masalah baru. Dan detail kemandirian mereka ini yang bikin saya, wah, geleng-geleng kepala. Mereka bawa semuanya. Tenda buat tim laki-laki sama perempuan dipisah, toilet portable, obat-obatan dari sini, bahkan alat penghancur sampah. Maksud saya, siapa coba yang kepikiran bawa alat penghancur sampah ke lokasi bencana? Justru itu menunjukkan level perencanaan mereka. Sampah medis sama sampah domestik dari tim sebesar itu, kalau nggak dikelola dengan benar, bisa jadi sumber penyakit baru. Oh iya juga ya. Jadi, alat itu bukan kemewahan. Itu standar operasi buat mencegah bencana kedua. Mereka nggak cuma datang buat ngobatin, tapi juga mastiin pas pergi itu nggak ninggalin masalah. Kayak bangun rumah sakit mini. Pas sudah selesai, bersih lagi seolah nggak pernah ada di sana. Mereka juga bawa genset sendiri kan? Ini yang bikin mereka bisa langsung kerja tanpa nunggu-nunggu bantuan listrik dari pemerintah setempat. Persis. Dan ini bukan cuma soal kepraktisan loh. Misi di Turki ini punya tujuan strategis yang lebih besar. Ini tuh kayak gladi bersih. Ujian akhir, sebelum mereka verifikasi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Tunggu. Verifikasi WHO. Emang sepenting itu ya? Kok kedengarannya kayak urusan birokrasi aja? Ini lebih dari sekedar birokrasi. Gini deh, lolos verifikasi WHO untuk Emergency Medical Team, atau EMT, itu ibarat dapat SIM internasional. SIM internasional. Betul, buat beroperasi di bencana manapun di seluruh dunia. Artinya mereka diakui setara sama tim dari Swiss, Jerman, atau Norwegia. Bisa dipanggil PBB kapan aja, di mana aja. Jadi tekanan di Turki itu gede banget. Mereka harus buktiin standarnya emang kelas dunia. Oke. Peralatannya kelas dunia, logistiknya super canggih, misinya strategis, kedengarannya sempurna banget di atas kertas. Tapi kan rencana nggak pernah 100% sama dengan di lapangan. Di mana celahnya? Apa yang hampir bikin sistem sempurna ini goyang? Ada dua hal yang nggak bisa mereka bawa dari Indonesia. Cuaca sama bahasa. Pertama, cuaca. Gempanya kan pas musim dingin yang brutal. Coba bayangin Anda dokter, harus masang infus atau jahit luka di suhu -5 derajat, jari-jari kaku semua. Wah. Pasien di depan Anda juga menggigil hebat. Ini butuh ketahanan fisik yang luar biasa. Itu satu. Terus yang kedua, bahasa. Bukannya timnya punya kualifikasi bahasa Inggris yang tinggi ya? Saya baca syaratnya minimal TOEFL 550. Betul. Secara teori, mereka siap. Tapi disinilah teori ketemu kenyataan pahit. Mayoritas korban, apalagi yang lansia dan anak-anak di desa, itu cuma bisa bahasa Turki. Oh. Bayangin di situasinya. Dokter kita nanya, "Where does it hurt?" Nenek di depannya cuma bisa nunjuk ke seluruh badannya sambil nangis. Di momen itu, semua sertifikat TOEFL jadi nggak ada artinya. Wow. Jadi mereka harus improvisasi gila-gilaan ya? Pakai bahasa isyarat, nyari penerjemah dadakan. Ini bukti banget sih kalau keahlian teknis aja nggak cukup. Perlu ada kepekaan, adaptasi, sama kerendahan hati juga buat bener-bener nyambung sama korban. Tepat sekali. Makanya misi Turki ini jadi demonstrasi yang sempurna. Mereka buktiin relawan Indonesia itu bisa datang bukan cuma dengan hati yang besar, tapi juga dengan kompetensi teknis, logistik selevel negara maju, dan ketangguhan mental buat adaptasi di kondisi paling sulit. Oke, jadi gambaran di Turki ini kan profesional, mandiri, standar global. Mengesankan banget. Tapi ini jadi munculin pertanyaan lain di kepala saya. Apakah pendekatan mesin yang presisi dan terorganisir ini juga berhasil buat luka yang paling personal, luka yang nggak kelihatan? Nah, buat jawab itu, kayaknya kita harus pulang dulu ke Cianjur. Dan pergeseran fokus ini penting banget. Karena gempa itu kan nggak cuma meruntuhkan tembok, tapi juga rasa aman. Di Cianjur, kita lihat gimana mesin organisasi ini bisa nunjukin hatinya. Mereka nerjunin tim spesialis yang beda. 20 orang relawan psikososial Mahare Sigana UMM. Misi mereka bukan bangun rumah sakit, tapi membangun kembali ketenangan jiwa. Sebagian orang mungkin mikir di tengah bencana orang butuh tenda, makanan, obat, dukungan psikologis itu bukannya kayak kemewahan. Kalau saya di sana rumah hilang, mungkin saya lebih mikirin malam ini tidur di mana
daripada soal kesehatan mental. Apa yang kita lewatkan dari cara mikir kayak gitu? Kita melewatkan adanya bencana kedua. Bencana pertama itu gempanya. Lukanya kelihatan, patah tulang, bangunan hancur. Tapi ada bencana kedua yang datang diam-diam setelahnya. Trauma. Luka batin ini nggak kelihatan, tapi bisa awet seumur hidup kalau nggak ditangani. Anak-anak yang tiba-tiba ngompol lagi, kecemasan berlebih. Nah, itu luka dari bencana kedua. Jadi, apa persisnya yang tim psikososial ini lakuin? Apa cuma ngajak anak-anak gambar sama nyanyi biar lupa sama gempa? Jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekedar hiburan. Ini intervensi psikologis. Bayangin, mental kita itu kayak karet gelang. Sebelum bencana, elastis. Setelah ditarik paksa sama gempa, kadang karetnya nggak bisa balik lagi, jadi kaku atau rapuh. Nah, tugas tim ini bantu benerin elastisitas mental itu. Mereka bikin sesi-sesi terstruktur supaya warga bisa memproses rasa takutnya. Biar getaran kecil nggak lagi bikin panik luar biasa. Oh, jadi mereka itu menyembuhkan ya, bukan cuma menghibur. Betul sekali. Dan yang menariknya, pendekatan di Cianjur ini nyambung langsung sama sebuah filosofi kerja inti mereka. Namanya TKO, singkatan dari Tim Kampung Organized, intinya mengorganisasi masyarakat, biar mereka bisa mandiri dan berdaya. Bukan cuma jadi penerima bantuan pasif. Tunggu, saya masih belum nyambung nih. Yang satu soal mental di Cianjur, yang satu soal listrik dan logistik di Turki. Di mana persisnya benang merahnya? Bantu saya lihat deh. Benang merahnya ada di satu kata, ketergantungan. Bantuan tradisional itu seringkali tanpa sadar malah bikin ketergantungan. Korban jadi pasif, nungguin bantuan datang. Nah, coba kita lihat, tim di Turki dengan bawa genset dan semuanya sendiri, mereka mastiin nggak jadi beban. Nggak bikin ketergantungan baru pada sistem lokal yang rapuh. Mereka datang, kerja, pergi tanpa merepotkan. Oke, itu sisi logistiknya. Terus hubungannya sama yang di Cianjur? Tim psikososial di Cianjur dengan memulihkan kesehatan mental warga, sebetulnya lagi ngelakuin hal yang sama persis, memutuskan rantai ketergantungan psikologis pada bantuan. Orang yang mentalnya pulih kan jadi punya kekuatan buat nata hidupnya lagi. Mereka nggak cuma duduk pasrah di tenda, tapi mulai mikir, oke, abis ini ngapain ya? Gimana kita bangun lagi komunitas kita? Wow. Keduanya, di Turki maupun Cianjur, itu jalan yang beda, tapi tujuannya sama persis, kemandirian dan keberdayaan. Itu inti filosofi TKO mereka. Mereka nggak cuma bangun ulang rumah, mereka bangun ulang manusianya. Wah, itu perspektif yang mengubah segalanya. Jadi genset sama sesi terapi itu dua-duanya alat untuk tujuan yang sama. Kalau gitu dua cerita ini benar-benar nunjukin dua sisi dari mata uang yang sama ya. Di Turki kita lihat mesin organisasinya yang presisi, profesional, standar global. Di Cianjur kita lihat hatinya, penuh empati, penuh kelembutan. Keduanya ceria buat memberdayakan, bukan bikin orang jadi bergantung. Tepat. Sebuah gerakan kemanusiaan yang sangat terorganisir, sistematis, tapi intinya tetap digerakin sama sentuhan kemanusiaan yang paling murni. Otak sama hatinya jalan seimbang. Dan ini kan bukan cuma soal Turki dan Cianjur aja ya. Kalau kita lihat polanya, ini sistem yang udah teruji. Kita ingat juga waktu gempa Palu beberapa tahun lalu, tim medis dari berbagai RS Muhammadiyah, bahkan dari Lamongan yang jauh banget, bisa gerak serentak dan cepat banget nyampe lokasi. Ini nunjukin ada semacam orkestrasi yang jalan di belakang layar. Dan pengamatan Anda itu membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Pertanyaan yang muncul dari semua detail yang kita bahas hari ini. Bagaimana mereka mengelola ribuan relawan dari berbagai keahlian di begitu banyak lokasi bencana, seringkali bersamaan, tanpa berebut siapa yang dapat pujian atau tumpang tindih peran. Apakah ada sebuah sistem rahasia, sebuah etos kerja tak tertulis di baliknya, yang membuat semua orkestrasi kemanusiaan ini berjalan begitu harmonis? Setiap kali ada bencana besar di Indonesia, ada satu pola yang hampir pasti kita lihat. Di antara hiruk-pikuk laporan awal, sering banget kita udah lihat foto atau video relawan berjaket biru dongker, tulisannya Muhammadiyah di punggung. Mereka itu cepat sekali. Begitu cepatnya sampai pertanyaan di kepala kita itu bukan lagi apakah Muhammadiyah akan datang membantu, tapi jadi, gila kok bisa secepat ini? Sistem apa yang mereka pakai? Nah, pertanyaan teknis itulah yang mau kita bongkar hari ini, berdasarkan tumpukan sumber yang udah kamu siapin. Kita akan telusuri mesin di balik respons cepat itu, sebuah konsep yang mereka sebut
One Muhammadiyah, One Response, atau disingkat OMOR. Gimana caranya sebuah organisasi raksasa dengan puluhan lembaga, rumah sakit, sekolah, bisa bergerak dalam satu komando yang begitu rapi? Ini bukan cuma soal niat baik kan, ini soal sistem. Tepat sekali. Karena di tengah kekacauan bencana, niat baik aja bisa jadi bumerang kalau nggak terorganisir. OMOR itu pada intinya adalah sebuah platform. Atau bayangin aja ini kayak software yang diinstal di seluruh jaringan Muhammadiyah. Tujuannya ya untuk mengintegrasikan semua aset mereka, relawan, dokter, dana, ambulans, bahkan sekolah untuk jadi posko di bawah satu koordinasi. Tujuannya simple, tapi eksekusinya susah banget. Respons yang cepat, efektif, dan yang paling penting, tidak tumpang tindih. Nggak ada lagi ceritanya lembaga A dan B dari Muhammadiyah rebutan lahan di lokasi bencana gitu. Oke, mari kita bayangin nih, istilah satu komando ini kedengarannya kan sangat militeristik ya, tegas. Tapi dalam praktiknya di lapangan artinya apa? Kita tahu kan di dalam Muhammadiyah itu ada MDMC yang khusus bencana, ada Lazismu yang jago ngelola dana, ada Aisyah yang kuat di pemberdayaan, ada pemuda Muhammadiyah, dan banyak lagi. Gimana caranya mereka semua bisa gerak serempak tanpa ego? Nah, satu komando itu artinya begitu status darurat diaktifkan, semua entitas itu melepas jaket masing-masing. Mereka semua pakai satu jaket yang sama, jaket OMOR. Jadi di lapangan, idealnya Anda nggak akan lihat spanduk Lazismu, spanduk MDMC, atau spanduk majelis lain berdiri sendiri-sendiri. Semuanya melebur jadi pos koordinasi atau poskor Muhammadiyah. Ini pergeseran identitas yang fundamental banget. Dari kami dari lembaga X menjadi kami adalah Muhammadiyah. Jadi ini kayak tim nasional ya, bukan lagi pemain dari klubnya masing-masing. Semua logo klub dilepas, yang ada cuma Garuda di dada. Analogi yang pas banget. Dan yang menarik, kalau kita lihat dari salah satu sumber, semangat timnas ini sebenarnya DNA lama yang bangkit lagi. Ini bukan ide baru kemarin sore. Tradisi ini udah dimulai sejak tahun 1917, jauh sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu, Muhammadiyah punya lembaga namanya Penolong Kesengsaraan Umum atau PKO. Mereka udah kirim tim bantuan terpadu buat korban letusan Gunung Kelut. Jadi, gagasan bergerak sebagai satu kesatuan ini udah mendarah daging, gitu loh. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Gagasan setua itu dari 1917, menurut sumber kita, justru sempat meredup. Seolah-olah pemain ini kembali sibuk dengan klubnya masing-masing. Apa yang sebenarnya terjadi sampai semangat ini perlu dihidupkan kembali dengan kuat belakangan ini, terutama pas pandemi COVID-19? Ini dinamika organisasi yang sangat manusiawi ya. Seiring waktu, setiap lembaga itu kan mengembangkan spesialisasinya sendiri, program sendiri, pendanaan sendiri. Ini bagus buat pertumbuhan, tapi efek sampingnya yaitu muncul ego sektoral. Masing-masing pengen nunjukin kinerjanya. Mungkin di satu lokasi bencana, ada beberapa lembaga Muhammadiyah yang sama-sama bagian mie instan, tapi nggak terkoordinasi. Efektif? Mungkin. Efisien sama sekali nggak. Momen penyadarnya, titik baliknya, justru datang dari sebuah insiden spesifik di Jakarta. Yang mana ini? Kebakaran besar di Manggarai, Jakarta, tanggal 13 Agustus 2024. Ini jadi studi kasus kunci. Waktu itu Ketua Lazismu DKI Jakarta turun ke lapangan dan langsung sadar satu hal krusial. Dia lihat skala kebakarannya masif, korbannya ratusan. Dia sadar kalau Lazismu gerak sendiri, mereka bakal habis bensin dalam 2 hari. Tunggu, ini menarik. Biasanya kita dengar lembaga bantuan itu butuh dana. Kenapa dalam kasus ini justru keterbatasan tenaga yang jadi pemicunya? Apa yang bikin situasi di sana begitu padat karya? Karena respons bencana itu bukan cuma soal bagi-bagi bantuan. Itu soal mendirikan dapur umum yang harus jalan 24 jam, mendata korban, ngelola logistik, nyediain layanan kesehatan. Belum lagi nenangin warga yang panik. Itu semua butuh puluhan bahkan ratusan tenaga terlatih. Lazismu punya dananya, tapi nggak punya pasukan sebanyak itu. Sadar akan hal ini, ketuanya langsung telepon Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial atau MPKS. Mereka duduk bareng, diskusi panjang hampir 3 jam. 3 jam itu lama banget loh di tengah situasi darurat. Mereka pasti bahas sesuatu yang fundamental. Tepat. Dalam 3 jam itu, mereka pada dasarnya menelanjangi ego masing-masing. Mereka sepakat ini bukan saatnya Lazismu atau MPKS yang tampil, tapi Muhammadiyah. Mereka sadar, untuk dampak maksimal, gagasan One Muhammadiyah, One Response harus diaktifkan sekarang juga.
Momen itulah yang membangkitkan kembali ruh Omor di Jakarta. Ada kesadaran kolektif bahwa, seperti yang dikutip di sumber kita, ego sektoral harus diturunkan demi respons yang lebih efektif. Oke, jadi kesadaran kolektif dari kasus Manggarai itu pemicunya. Tapi kesadaran aja kan nggak cukup buat gerakin organisasi sebesar ini secara konsisten. Pasti ada sebuah mesin, sebuah desain, sistem yang sengaja dibuat di baliknya. Gimana sebenarnya mereka ngatur siapa ngerjain apa, terutama antara yang di lapangan sama yang ngelola bensinnya, yaitu Dana. Nah, disinilah kita masuk ke ruang mesin Omor, dan ini bagian yang paling cerdas menurut saya. Ada pembagian peran yang sangat tegas dan disiplin, terutama antara dua raksasa di dalamnya, MDMC dan Lazismu. MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center itu diposisikan murni sebagai komander di lapangan. Mereka lah pasukannya, panglima perangnya. Mereka yang melakukan asesmen, metain kebutuhan, gerahin relawan, dan jalanin semua operasi di garis depan. Jadi MDMC itu eksekutornya. Lalu di mana posisi Lazismu yang tadinya jadi pemicu kebangkitan Omor di Jakarta? Lazismu, dengan sangat sadar dan strategis, justru ngambil posisi di barisan paling belakang. Mereka memposisikan diri murni sebagai Baitul Mal, sebagai bankir atau lembaga keuangannya OMOR. Mereka sengaja nggak ikut berperang di depan. Tugas tunggal mereka adalah mastiin seluruh mesin perang ini punya bahan bakar yang cukup. Mereka fokus galang dana dari publik dan korporat, terus ngalirin sesuai kebutuhan yang dilaporin MDMC dari lapangan. Salah satu sumber kita ngasih analogi yang sempurna, dana itu ibarat oli dalam sebuah mesin. Tanpa oli, seluruh kegiatan akan macet. Dengan Lazismu fokus penuh jadi pemasok oli, mereka mastiin mesin OMOR nggak pernah kepanasan atau macet. Ini jenius karena mencegah MDMC dan Lazismu bersaing. Mereka nggak rebutan spanduk, nggak rebutan sorotan media, dan yang paling penting, nggak rebutan donatur. Fokus mereka nggak pecah. Tunggu dulu. Secara teori ini brilian. Pembagian tugasnya jelas banget. Tapi di lapangan bukannya spesialisasi setajam ini berisiko bikin silo atau sekat-sekat baru. Misalnya tim MDMC di lapangan jadi sama sekali nggak peduli soal keterbatasan dana, asal minta aja. Sebaliknya, Lazismu yang duduk di Menara Gadingnya jadi kurang punya rasa terhadap kondisi darurat yang sebenarnya. Gimana mereka jembatan ini tuh? Pertanyaan kritis, dan mereka udah mikirin itu. Jembatannya adalah data dan komunikasi. Sistemnya begini. MDMC di lapangan itu melakukan rapid assessment, hasilnya data konkret. Butuh 1.000 paket makanan siap saji, 50 tenda, 2 tim medis selama 7 hari. Angka-angka ini kemudian dikonversi jadi nominal rupiah. Kebutuhan itulah yang diserahin ke Lazismu. Jadi, Lazismu nggak galang dana secara abstrak, tapi berdasarkan tagihan real dari lapangan. Sebaliknya, Lazismu secara rutin kasih laporan ke MDMC, dana yang terkumpul sekian, sisa budget untuk operasi tahap pertama tinggal sekian. Jadi, tim di lapangan juga sadar akan realitas finansial. Ini bukan cek kosong. Jadi ini bukan cuma soal pembagian tugas, tapi soal membangun sistem saling percaya yang diikat oleh data. MDMC percaya Lazismu akan nyediain olinya, dan Lazismu percaya MDMC akan pakai mesinnya dengan efektif dan akuntabel. Ini bukti nyata bahwa niat baik sebesar apapun perlu ditopang oleh manajemen yang sama besarnya. Bukan cuma soal semangat. Persis. Ini adalah pergeseran dari sekedar berbuat baik menjadi berbuat baik dengan cara yang benar. Ada sistemnya, ada ukurannya, ada pertanggungjawabannya. Sistem yang rapi, pembagian tugas yang jelas, kedengarannya nyaris sempurna. Tapi kita tahu rencana di atas kertas seringkali beda dengan kenyataan di lapangan yang becek dan berlumpur. Apakah sistem Omor yang ideal ini selalu berjalan semulus itu di seluruh Indonesia? Pertanyaan yang sangat penting. Dan jawabannya, nggak selalu. Disinilah kita harus jujur melihat sisi lain dari cerita ini, yang diungkap oleh salah satu sumber kita, yaitu sebuah studi evaluasi program Omor yang dilakukan di Kabupaten Magelang tahun 2019. Studi ini kayak kaca spion yang nunjukin apa yang masih perlu diperbaiki. Apa temuan utamanya? Pasti ada angka-angka yang menarik di sana. Ada, dan cukup mengejutkan. Studi itu nemuin implementasi Omor di sana belum maksimal. Salah satu data spesifiknya, hanya 34,2% pelaksanaan program yang benar-benar sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, masalah klasik yang muncul adalah koordinasi antar lembaga di level lokal yang masih jadi tantangan besar. Tunggu, cuma 34,2%.
Itu artinya hampir 2 dari 3 hal yang direncanain nggak jalan sesuai harapan. Angka yang cukup jujur dan brutal untuk sebuah evaluasi internal ya. Apa akar masalahnya menurut studi itu? Kenapa konsep yang berhasil di Jakarta ternyata terseok-seok di Magelang? Akar masalahnya, menurut studi itu, ternyata bukan pada konsep omornya, tapi pada sosialisasinya. Pemahaman tentang apa itu omor dan gimana cara kerjanya ternyata belum merata sampai ke akar rumput. Pimpinan di tingkat cabang dan ranting, level kecamatan dan kelurahan, itu masih banyak yang belum klik. Bayangin, Anda pimpinan cabang di sebuah kecamatan. Anda punya ambulans sendiri, punya relawan dari pemuda Muhammadiyah setempat. Selama ini, kalau ada bencana, kalian biasa langsung tancap gas. Tiba-tiba ada instruksi dari pusat untuk tunggu komando dari MDMC, atau semua donasi harus lewat satu pintu lazismu. Tanpa pemahaman yang dalam, instruksi ini bisa terasa kayak birokrasi yang memperlambat, padahal tujuannya justru sebaliknya, efisiensi skala besar. Jadi ini bukan kegagalan sistem, tapi lebih ke tantangan komunikasi dan perubahan budaya kerja dalam sebuah organisasi yang usianya udah lebih dari 1 abad dan jaringannya sampai ke desa-desa. PR-nya adalah sosialisasi berkelanjutan. Tepat sekali. Ini nunjukin OMOR itu sebuah proses evolusi bukan revolusi satu malam. Konsepnya kuat, tapi implementasinya butuh kesabaran. Namun, di tengah tantangan implementasi itu, ada satu kekuatan utama OMOR yang terbukti sangat berhasil dan jadi pembeda mereka, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Respons mereka nggak berhenti saat kamera media udah pulang. Bisa kasih contoh konkretnya? Seperti apa keberlanjutan itu di lapangan? Kita bisa lihat kasus kebakaran lain dari sumber kita di Kebun Kosong Kemayoran. Setelah fase darurat selesai, makanan, selimut, tenda udah terdistribusi, respon Muhammadiyah nggak berhenti. Mereka lanjut buka layanan pengobatan gratis selama 3 hari berturut-turut. Mereka tahu, setelah 3 hari di pengungsian yang nggak higienis, penyakit kayak ISPA dan diare pasti muncul. Setelah itu pun belum selesai, mereka lanjutin lagi dengan program pendampingan psikososial. Nah, bagian psikososial ini sering banget dilupakan banyak pihak. Betul, padahal ini krusial. Mereka datengin psikolog dan relawan terlatih untuk bantu anak-anak dan orang dewasa ngatasin trauma kehilangan rumah dan harta benda. Mereka bikin area bermain buat anak-anak, ngajak mereka gambar dan nyanyi, untuk membaliin sedikit rasa normal dalam hidup mereka. Inilah yang dimaksud keberlanjutan. Mereka nggak cuma datang, kasih bantuan, foto-foto lalu pergi. Mereka tinggal untuk mastiin proses pemulihan jangka panjang, baik fisik maupun mental. Poin yang sangat kuat, bantuan darurat itu sprint, tapi pemulihan pasca bencana itu maraton. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jadi fokus kita, melihat adanya tantangan dalam implementasi di beberapa daerah, tapi di sisi lain ada bukti kekuatan dalam keberlanjutan. Apakah model manajemen yang sangat profesional dan berkelanjutan ini pada akhirnya benar-benar berhasil bikin publik lebih percaya sama mereka? Ini inti dari semuanya. Dan jawabannya mungkin lebih dalam dari yang kita duga. Kepercayaan publik, kalau kita cermati dari sumber-sumber ini, kayaknya nggak cuma dibangun dari seberapa cepat mereka tiba di lokasi. Kecepatan itu penting untuk headline berita, untuk impresi awal, tapi kekuatan OOMOR yang sesungguhnya membangun kepercayaan yang mendalam adalah komitmen pada maraton tadi, pada keberlanjutan. Jadi bukan soal aksi heroiknya, tapi justru soal kerja-kerja sunyi setelahnya. Tepat. Aksi cepat di hari pertama bencana itu memang heroik dan sangat vital. Tapi bisa jadi, kepercayaan yang paling tulus dari masyarakat justru lahir dari komitmen untuk tetap tinggal saat yang lain sudah pergi. Kepercayaan itu dibangun saat relawan mereka masih sabar dengerin keluhan warga di minggu kedua, saat tim psikososial mereka masih ngajak anak-anak main di bulan pertama pasca bencana. Saat mereka bantu ngurus administrasi warga yang kehilangan KTP dan surat-surat penting. Aksi-aksi senyap inilah yang sering kali nggak masuk berita, yang mungkin jadi fondasi kepercayaan yang sebenarnya. Sebuah pemikiran yang sangat mendalam. Mungkin kita sebagai publik terlalu sering ngukur keberhasilan bantuan cuma dari respons 24 jam pertama. Padahal fase pemulihan adalah ujian yang sesungguhnya. Itu meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda, pendengar kami, renungkan. Jika demikian, apa sebenarnya arti keberlangsungan dalam aksi kemanusiaan bagi Anda? Dan bagaimana hal itu seharusnya mengubah cara kita semua menilai efektivitas sebuah lembaga bantuan di masa depan?
Oke, selamat datang kembali. Kita sekarang masuk ke segmen terakhir nih dari pembahasan kita soal sistem penanganan bencana Muhammadiyah. Betul. Kita udah lihat ya gimana respons cepat mereka, logistiknya, koordinasi di lapangan yang rapi banget kelihatannya. Iya. Tapi sekarang kita mau masuk ke lapisan yang paling fundamental mungkin ya, soal kepercayaan. Nah, ini dia intinya. Kita bakal fokus ke satu data yang mencolok banget. Angka ini tuh kayak muara dari semua kerja keras yang udah kita bahas sebelumnya. Benar. Dan ini perlu diingat ya, kepercayaan tuh nggak bisa dibangun semalam, nggak bisa dibeli. Ini kan cerminan rekam jejak, sistem, sama filosofi yang puluhan tahun umurnya. Tepat. Sumber utama kita kali ini hasil survei dari Pusat Studi Muhammadiyah, PSM. Ini yang mengungkap persepsi publik. Jadi, misi kita di bagian akhir ini, kita mau bongkar kenapa sih kepercayaan publik bisa setinggi itu. Dan apa artinya ini buat kita semua. Oke, ayo kita bedah. Angka yang nanti kita bahas ini cuma puncak gunung es aja. Yang kelihatan di permukaan kan kecepatan, efisiensi. Tapi di bawahnya itu ada fondasi yang dalam banget. Nah, fondasi itu yang mau kita lihat sekarang. Oke, langsung aja ya ke datanya. Survei dari PSM ini nunjukin hasil yang jujur aja ya, bikin saya diem sejenak. 96% responden percaya Muhammadiyah lewat MDMC-nya mampu menangani bencana secara profesional dan efektif. Luar biasa. 96%. Coba deh bayangin, di zaman sekarang yang isinya skeptis semua, bisa dapat kepercayaan nyaris mutlak gini tuh, wah gila sih. Sangat luar biasa. Dan penting juga kita kasih konteks biar paham bobot angka ini. Ini bukan survei asal-asalan loh. Metodologinya ketat, menjaring persepsi dari orang-orang yang merasakan langsung atau lihat dari dekat. Jadi bukan teoretis ya? Bukan. Ini cerminan pengalaman kolektif. Publik tuh udah nggak ngelihat MDMJ cuma sekumpulan relawan modal semangat. Persepsinya udah geser. Mereka dilihat sebagai, institusi kemanusiaan profesional. Berpengalaman, kredibel. Itu poin menarik. Jadi bukan lagi gerakan spontan, tapi udah ada mesin organisasi yang matang di belakangnya. Tepat. Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan dari PSM menggambarkannya sebagai ekosistem. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri. Ekosistem? Oke. Bayanginnya gini deh, MDMC itu pasukan di depan, evakuasi, respons darurat. Nah, di saat yang sama, MPKU, itu majelis kesehatannya, langsung aktifin rumah sakit, klinik, buat layanan medis. Langsung gerak bareng ya? Iya, dan di belakang mereka ada Lazizmu, lembaga amil zakatnya. Ini tulang punggung buat logistik sama dana. Tiga-tiganya ini bergerak bareng, satu komando. Ini bukan koordinasi dadakan, ini udah kayak satu tubuh. Oke, paham. Sistem yang solid dan terintegrasi. Jelas ya, itu bangun kepercayaan. Tapi ada satu hal yang kepikiran nih. Sistem yang gede dan profesional gitu, seringnya kan ada resiko. Apa nggak jadi terlalu birokratis? Jadi kaku, terus malah kehilangan sentuhan manusianya? Pertanyaan bagus banget, dan ini justru yang membawa kita ke jantung kekuatannya. Sistem ini dirancang bukan buat ngontrol dari atas, tapi memberdayakan dari bawah. Oh, oke. Struktur profesional itu fungsinya jadi penyongkong, bukan buat membelenggu. Kerangka kerja, pelatihan, sumber daya, semua disiapin. Tapi energinya itu datang dari relawan di akar rumput. Disinilah jawaban dari angka 96% itu. Jawabannya bukan di bagian organisasi, tapi di detak jantung relawannya. Nah, ini dia bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Kita geser dari data ke cerita manusianya. Karena kan ujung-ujungnya kepercayaan itu urusan antar manusia. Jadi apa sih yang bikin detak jantung relawan ini beda? Yang paling luar biasa itu, semangatnya sering datang dari orang-orang yang logikanya justru paling butuh dibantu. Mereka korban, tapi mereka nolak buat jadi korban pasif. Maksudnya gimana tuh? Ada satu cerita dari gempa Cianjur yang, ini ngerangkum semuanya. Namanya Feby, seorang mahasiswi. Waktu gempa itu rumahnya ambruk total, rata sama tanah. Wow, terus gimana kondisi dia sama keluarganya? Syukurnya selamat, tapi mereka kehilangan segalanya. Tinggal di tenda pengungsian. Nah, di situasi kayak gitu kan wajar ya kalau dia fokus ke diri sendiri, ke keluarganya. Tapi yang Feby lakukan, di luar dugaan. Dia malah daftar jadi relawan MDMC. Tunggu. Rumahnya sendiri hancur, dia tinggal di tenda, tapi dia malah jadi relawan bantu orang lain. Itu
Kok bisa? Secara psikologis kan harusnya mode survival dulu. Apa yang dorong dia? Nah, itu dia esensinya. Ini bukan soal tindakan, tapi pola pikir. Waktu ditanya, Feby jawabnya pakai sebuah prinsip. Dia bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam banget. Iya, buat dia itu bukan cuma kalimat bijak. Itu kompas di tengah kekacauan. Jadi relawan itu cara dia buat, merebut kembali kendali. Daripada pasif nunggu bantuan, dia jadi agen aktif yang ngasih bantuan. Jadi dengan bantu orang lain, dia sebenarnya lagi nyembuhin dirinya sendiri juga ya? Mengubah status dari korban jadi penolong. Persis. Dan dia nggak sendiri. Ada lagi cerita Bunda Ewis, penyintas juga di Cianjur. Dia sama ibu-ibu lain di tenda malah bikin dapur umum. Dia bilang, meskipun kami juga penyintas, kami dengan senang hati membantu warga terdampak lainnya. Dengan senang hati, itu kata kuncinya. Betul. Bukan karena terpaksa, tapi ada kebahagiaan di situ. Pola ini terus berulang. Para penyintas jadi pilar pertama pemulihan komunitasnya sendiri. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya soal korban bencana sih. Mereka bukan cuma penerima bantuan, banyak dari mereka itu pahlawan kemanusiaan yang sesungguhnya. Ada satu kutipan lagi dari relawan lain, Denny Rismanda. Dia bilang, bukan berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa beri, ini panggilan kemanusiaan. Panggilan kemanusiaan. Iya, kata-kata itu dalam banget rasanya. Kayak melampaui batas identitas, suku, agama. Dan benar banget, panggilan itu ternyata nggak kenal batas geografi sama sekali. Ada satu kisah yang kuat banget dari tim relawan Indonesia waktu gempa dahsyat di Turki. Ini nunjukin betapa universalnya panggilan kemanusiaan itu. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi tim relawan kita ini lagi distribusiin bantuan di desa terpencil di Turki. Aksesnya susah, infrastruktur hancur. Nah, mereka datangin satu rumah semi permanen, milik seorang petani lokal yang juga jadi korban. Oke, mereka mau kasih bantuan, kayak ke yang lain. Betul. Tapi pas bantuannya disodorin, petani Turki itu nolak. Halus banget nolaknya. Dia geleng-geleng kepala, ngomong pakai bahasa Turki. Ditolak. Kenapa? Apa bantuannya nggak pas atau gimana? Bukan itu. Justru sebaliknya. Petani itu, lewat penerjemah, bilang gini, terima kasih banyak saudara-saudaraku dari Indonesia, tapi saya petani. Saya masih punya sedikit simpanan gandum. Saya masih bisa bertahan. Lalu, Dia lanjut, tolong berikan paket ini untuk saudara-saudara kita yang lain di ujung desa. Rumah mereka hancur total, dan mereka punya anak-anak kecil. Mereka lebih butuh. ya Allah, itu speechless saya. Dia sendiri korban, tapi naluri pertamanya malah mikirin siapa yang lebih susah dari dia. Tepat, bayangin momen itu. Relawan kita datang dari ribuan kilometer, ketemu petani Turki yang nggak mereka kenal. Beda bahasa, tapi langsung nyambung pakai satu bahasa universal. Bahasa kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Momen-momen kecil kayak ginilah yang ngebangun kepercayaan sejati. Kepercayaan yang melintasi negara, budaya, dan bahasa. Jadi, perjalanan kita hari ini benar-benar dalam ya. Kita mulai dari angka di atas kertas, 96%. Angka yang dingin, klinis. Kita kupas, nemu sistem organisasi yang profesional. Tapi pas kita gali lagi lebih dalam, di intinya kita nggak nemu formula manajemen yang rumit. Kita malah nemu sesuatu yang paling dasar dalam diri manusia. Dari mahasiswa di Cianjur yang rumahnya rubuh, sampai petani di Turki, polanya sama persis. Kepedulian tanpa pamrih yang muncul paling terang justru di saat paling gelap. Kepercayaan 96% itu lahirnya dari ribuan tindakan kecil kayak gini, yang dilihat langsung sama masyarakat. Bukan dari siaran pers atau kampanye. Bukan. Jadi sebagai penutup, diskusi ini bukan cuma buat ditonton atau didengarin, tapi buat dirasain. Kami mau menantang kalian semua untuk nggak cuma jadi penonton, tapi untuk peduli. Betul sekali. Kami punya satu pertanyaan yang serius dan reflektif. Coba jawab dalam hati. Atau lebih bagus lagi, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, Jika bencana melanda dalam 5 menit, siapa yang akan Anda selamatkan duluan? kami dari Podcast Dongeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.